Selanjutnya materi mengenai pemajakan atas bentuk usaha tetap. Nah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Akbar Dwi Kurnia, 2. Kania Pratnya Paramita, 3. Milan Nikmatul Laili, yang keempat Nanang Khairul Anam, dan yang kelima Yulia Rahmadewi. Nah, di sini kita membagi ke dalam 3 subbab materi utama, yaitu yang pertama tentang bentuk usaha tetap di Indonesia, yang kedua bentuk usaha tetap pada P3B, dan yang ketiga tentang pengenaan pajak pada BUT. Bentuk usaha tetap di Indonesia. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 5 dijelaskan mengenai bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap atau BUT adalah badan usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 365 hari. Atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Suatu bentuk usaha memiliki pengertian suatu tempat usaha, yaitu fasilitas yang berupa tanah dan gedung, termasuk juga mesin-mesin dan peralatan yang bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, BUT ini bisa berupa cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, dan bengkel, dan lain-lain. Bentuk usaha tetap pada P3B ini diatur dalam 2 pasal. Pasal 5 untuk pengertian dari bentuk usaha tetap dan pasal 7 tentang laba usaha. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian laba usaha. Di sini terdapat beberapa pengertian dari laba usaha. Yang pertama, penghasilan dari menjalankan usaha atau kegiatan. Yang kedua, active income, yaitu untuk memperolehnya dikeluarkan biaya, usaha, atau pengorbanan. Yang ketiga, usaha dapat dilaksanakan oleh individu atau badan. Yang keempat, tidak termasuk penghasilan dari hubungan pekerjaan. Dan yang kelima, tidak termasuk penghasilan dari modal atau harta, kecuali jika modal atau harta tersebut mempunyai hubungan efektif dengan tempat usaha. Kemudian di sini terdapat diagram alur pemajakan atas laba usaha. Dapat dilihat pada diagram tersebut bahwa laba usaha dapat dipajaki bila ada BUT sesuai dengan pasal 7 ayat 1 P3B. Lalu jika tidak terdapat BUT, maka penghasilan tidak dapat dikenakan pajak di negara sumber sesuai dengan pasal 7 ayat 1 P3B. Lalu jika terdapat BUT, maka laba usaha dapat dihitung berdasarkan pasal 7 P3B, yaitu PPh terutang atas laba usaha dihitung sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Materi selanjutnya adalah pengertian BUT dalam P3B. Yang pertama, konsep utama BUT adalah untuk menentukan hak suatu negara untuk mengenakan pajak atas laba perusahaan dari negara lain. Yang kedua, menurut artikel 7 P3B, suatu negara tidak dapat mengenakan pajak atas laba perusahaan negara lain, kecuali perusahaan itu menjalankan usaha melalui suatu BUT. Isi artikel P3B. Yang pertama, primary rule atau facial principle. Yang kedua, daftar ilustrasi BUT atau prima facie. Yang ketiga, proyek konstruksi atau instalasi. Yang keempat, kegiatan yang tidak menjadi BUT. 5. Agen tidak bebas dapat menjadi BUT. Yang keenam, agen bebas bukan BUT. Yang ketujuh, pengendalian pada anak perusahaan bukan BUT dari induk perusahaan. Selanjutnya kelompok kami akan membahas mengenai pengenaan pajak terhadap BUT. Nah, dibagi dua, yaitu yang pertama WPLN atau wajib pajak luar negeri yang mempunyai BUT, dan juga yang kedua wajib pajak luar negeri yang tidak mempunyai BUT di Indonesia.
Nah, perlakuan pajak terhadap wajib pajak luar negeri yang mempunyai BUT itu dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri. Jadi sehingga wajib pajak luar negeri ini melakukan BUT-nya di Indonesia, wajib menghitung, membayar, dan juga melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan sistem self-assessment. Lalu, BUT juga mempunyai hak dan kewajiban seperti WP dalam negeri, yaitu meliputi PPh dan PPN sampai ke pelaporan SPT. Jadi baik SPT masa maupun SPT tahunan, termasuk pengkreditan pajaknya. Lalu, selain kewajiban tersebut, wajib pajak luar negeri tersebut juga diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Hanya saja, BUT itu masih mempunyai kewajiban menyetor PPh pasal 26, yaitu tentang wajib pajak luar negeri, ayat 4 Undang-Undang PPh sebesar 20% dari laba setelah pajak atau sesuai tarif dalam tax treaty. Nah, itu bagi wajib pajak luar negeri yang mempunyai BUT. Lalu yang kedua, bagi wajib pajak luar negeri yang tidak mempunyai BUT di Indonesia. Nah, pada dasarnya mereka hanya dikenakan pajak melalui pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain yang membeli barang dan menerima jasa yang berada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tax treaty antara Indonesia dengan negara tempat wajib pajak luar negeri tersebut berkedudukan. Nah, apabila ada tax treaty, maka pengenaan PPh-nya mengacu pada tax treaty. Tetapi apabila tidak ada tax treaty atau perjanjian P3B, maka pengenaan PPh mengacu pada pasal 26 Undang-Undang PPh dengan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto dan bersifat final. Lalu untuk PPN tidak dapat dikenakan kepada wajib pajak luar negeri yang menjual barang atau jasa. Tetapi kewajiban seperti pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN untuk objek pajak itu dialihkan kepada pihak pembelinya atau penerima jasa yang berada di Indonesia. Secara umum, apabila keberadaan wajib pajak luar negeri tersebut di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, maka wajib pajak luar negeri tersebut sudah dianggap mempunyai BUT dan wajib mendaftarkan diri ke KPP untuk mendapatkan NPWP. Tetapi apabila terdapat tax treaty atau perjanjian P3B, ketentuan ada tidaknya BUT itu diatur secara spesifik bagi masing-masing negara sesuai dengan tax treaty yang ada. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.